hadapan Rajaku. Di hadiratmu adalah kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatanmu. Di hadiratmu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadapan Rajaku. Di hadapan Rajaku. Terima kasih Yesus, di hadiratmu ada kehidupan kami, hanya dalam hadiratmu kami merasa tenang. Terima kasih, terima kasih. Di hadiratmu adalah kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatanmu. Di hadiratmu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadapan Rajaku. Terima kasih Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji bagi Engkau, terpuji untuk Engkau dan kemuliaan hanya bagi Engkau. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini, terima kasih untuk kami dapat bersekutu lagi di dalam malam, untuk kami diperlengkapi sebagai jemaat Tuhan, Empower Night Tuhan. Terima kasih karena kami bisa ada sebagaimana ada saat ini. Kami kembalikan segala syukur kami hanya kepada Engkau Tuhan. Dan saatnya untuk kami akan mendengarkan pengajaran lewat Empower Night malam hari ini. Diberkatilah setiap kami Tuhan, maupun seluruh jemaat Tuhan yang ada, yang menyaksikan dari rumah mereka masing-masing ataupun di mana mereka berada saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau juga yang dapat mengurapi hamba-Mu dan juga seluruh yang menyaksikan pada malam hari ini Bapa. Terpuji bagi Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami akan mendengarkan sharing lewat Empower Night dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Baik, shalom semua Bapak, Mama, Bapak Saudara semua yang ada di rumah.
Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita berjumpa dalam Empower Night yang kami mohon maaf mengalami keterlambatan sekitar 15 menit karena ada hal bagian yang harus dibenahi di media kami, lewat media kami. Dan malam hari ini sebagaimana Bapak Ibu sudah menerima digital poster yang dalam bentuk bulatan itu, tema malam hari ini yang menjadi katakanlah akhir daripada bulan Juli ini, yang tema kita itu tentang menjadi duta kerajaan, yaitu kepuasan, ya, kepuasan pribadi seorang duta kerajaan. Dan saya dasarkan dari Yohanes 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4 yang dikatakan, demikianlah kata Yesus, lalu yang menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Ayat yang ketiga, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Dan saya ingin untuk kita baca dari 2 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian bunyinya, mengenai diriku, darahku telah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari dua pembacaan ini maka sebenarnya mewakili daripada dua pribadi yang tentunya kita tahu betul, yaitu pribadi Yesus sendiri, yang dialah adalah raja di atas segala raja, yang dia turun datang di bumi untuk melakukan misinya, melakukan apa yang menjadi tujuan dia diutus oleh Bapa di surga. Dan juga kita membaca tadi seorang rasul yang cukup terkenal, yaitu Rasul Paulus. Dan dari ayat-ayat ini ayat-ayat yang berbicara tentang saat-saat terakhir daripada baik Yesus maupun Rasul Paulus, Bapak Ibu, ya. Dan mereka ini Paulus adalah duta kerajaan yang juga dia menyampaikan atau mendapatkan estafet pesan atau berita kerajaan dari Yesus sendiri, ya. Sehingga di dalam Kisah Para Rasul maka kita membaca kebanyakan Rasul Paulus dia memberitakan tentang kerajaan, mengajarkan tentang kerajaan dan Yesus Kristus. Dan kita melihat akhir hidup mereka bahwa kedua-duanya menyampaikan satu pernyataan yang dimana mereka mengalami apa yang disebut dengan mereka puas, hidup mereka puas. Kalau kita lihat Rasul Paulus sendiri dikatakan bahwa darahku mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Hari-hari kemarin saya menyinggung dengan Paulus bahwa hidupnya itu yang dikatakan sudah dicurahkan sama dengan Yesus, bahwa hidupnya itu sudah dia berikan yang sepenuh-penuhnya lewat hidupnya itu untuk kita sebagai umat manusia, lewat penebusannya. Demikian juga Paulus, dia sudah melakukan apa yang menjadi penugasannya dengan dia menjadi rasul khusus kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Dan kita lihat bahwa apa yang dia lakukan itu, dan dia sampai kepada satu titik di mana dia sudah menjelang dia mati, dan dia menyampaikan pernyataan ini. Mereka inilah adalah orang-orang atau pribadi-pribadi yang puas, ya. Pribadi-pribadi yang mengalami keberhasilan dalam penugasan mereka, Bapak Ibu. Dan semua kita manusia sangat merindukan tentang yang namanya keberhasilan. Dan tentunya definisi-definisi keberhasilan itu yang kita dapati
tentunya berbeda-beda, dan kita akan lihat bahwa keberhasilan itu, bicara keberhasilan, dan kalau kita berhasil, bahkan kita mengalami kepuasan. Kita melakukan sesuatu, kita berhasil, maka kita puas. Dan Tuhan menghendaki supaya duta-duta kerajaan Allah itu dia juga harus mengalami yang namanya hidupnya puas. Ya, hidupnya puas. Kenapa? Karena Tuhan menghendaki dari kita supaya sebagai duta kerajaan kita dapat melepaskan semua potensi-potensi yang ada dalam diri kita, sehingga potensi itu dapat menjadi kenyataan di mana itu dapat menguntungkan orang lain, menambah nilai kepada orang lain, dan dapat menjadi berkat bagi orang lain. Dan itulah yang sudah dilakukan oleh Paulus dan juga dilakukan oleh Yesus Kristus sendiri, Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat bicara tentang keberhasilan itu adalah pada saat tujuan, ya, itu bisa tercapai, ya. Tujuan itu adalah niat semula dari sesuatu itu diciptakan. Untuk apa sesuatu itu diciptakan, atau untuk apa alasan keberadaannya? Mengapa keberadaan sesuatu, dibalik keberadaan sesuatu itu apa alasannya, dan itu akan menemukan tujuan sesuatu itu diciptakan. Dan kalau dia sesuai dengan tujuan dia diciptakan, maka itulah yang disebut dengan keberhasilan. Dia diciptakan sesuai dengan tujuannya, dan dia berlaku sesuai dengan tujuannya, dan itulah yang namanya keberhasilan. Dan keberhasilan itu yang juga berimpact bahwa dia mengalami kepuasan. Ya, keberhasilan juga bicara tentang penyelesaian dari suatu tugas yang sudah ditentukan, Bapak Ibu. Dan kita tahu bagaimana Yesus sangat jelas sekali waktu dia melakukan pekerjaan penebusan, dan dia katakan bahwa sudah selesai. Amin, Bapak Ibu. Sudah selesai. Artinya Yesus berhasil melaksanakan penugasannya. Dan waktu dia sudah selesai melakukan itu, maka dia puas, Bapak Ibu. Kemudian keberhasilan itu adalah pemenuhan atau penyelesaian daripada maksud semula sesuatu itu diciptakan. Ya. Dan kalau kita melihat dari statement-statement ini, maka kita dapat definisikan bahwa keberhasilan itu dapat didefinisikan dengan tujuan dan ukuran kepatuhan. Jadi sesuatu diciptakan untuk tujuan dan dia patuh dengan tujuan itu. Dia bertindak sesuai dengan tujuan itu sehingga dia benar-benar berfungsi sesuai dengan tujuan. Seperti mic ini, bahwa dia diciptakan tujuannya untuk besar atau memperkeras audio atau suara saya. Dan kalau dia keras berarti dia hidup sesuai dengan tujuan untuk dia diciptakan sebagai sebuah mic. Ya, tentunya itu ada kepada yang menciptakan mic itu. Nah, jadi pernyataan-pernyataan tadi Bapak Ibu itu bahwa menunjukkan bahwa keberhasilan itu lebih berhubungan dengan keberadaan daripada melakukan. Jadi keadaan berhasil itu adalah menyelesaikan suatu tugas yang semula ditetapkan menurut rencana dan rincian dari si pencipta. Dalam hal ini Tuhan, dan dalam hal ini kitalah yang diciptakan oleh Tuhan untuk supaya kita bertindak hidup sesuai dengan tujuan Tuhan menciptakan. Jadi tujuan itu adalah kunci dan dasar dari keberhasilan. Ya. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bisa dapati bahwa ada banyak yang di antara manusia yang hidup di mana hidup mereka tidak sesuai dengan Tuhan menciptakan mereka, Bapak Ibu. Nah, saya percaya kepada kita Tuhan memberikan penugasan. Seperti yang kita singgung kemarin-kemarin, bahwa kita semua sudah diberikan yang namanya domain atau wilayah kekuasaan. Yaitu di mana Tuhan taruh kita sehari-hari, yang di mana Tuhan mau supaya kita berhasil di situ. Dan kalau kita berhasil di situ, maka kita akan mengalami kepuasan. Dan kepuasan itu hanya bisa terjadi kalau kita tahu tujuan hidup kita. Kalau kita tahu kenapa Tuhan tempatkan kita di tempat ini. Dan kalau orang, saya sempat
mengupload quote mungkin tadi siang bahwa kalau kita memiliki tujuan hidup akan membuat hidup jadi simple, akan membuat hidup jadi sederhana, akan membuat hidup menjadi tidak rumit. Makanya mari Bapak Ibu, untuk kita mengalami kepuasan sebagai duta kerajaan, maka kita harus melakukan sesuatu dengan benar. Ya. Tujuan bukanlah melakukan hal yang baik, tapi tujuan itu dia melakukan hal yang benar. Bapak Ibu. Jadi sebagai duta-duta kerajaan, biar kita melakukan hal yang benar. Jangan kita kacaukan, ya. Berhati-hati untuk kita tidak mengacaukan yang benar dengan yang baik. Ya. Antara yang benar dan yang baik itu jangan kita samakan. Itu ada perbedaan, ya. Antara yang benar dengan yang baik, terkenal, besar, ya, diterima, populer. Sebab yang baik itu belum tentu benar. Amin. Yang baik itu belum tentu benar. Sedangkan yang benar itu sudah pasti baik. Jadi ukuran keberhasilan kita, ukuran kepuasan hidup seorang duta besar, bahwa dia melakukan sesuatu yang benar, yaitu pada waktu dia menemukan tujuan hidupnya dan dia melakukan. Nah, hidup dengan tujuan itu adalah perbedaan antara menjadi sibuk dan menjadi efektif. Bapak Ibu, ya. Kalau kita punya tujuan hidup, kesibukan kita itu akan efektif, akan berdampak, akan punya efek, Bapak Ibu. Tapi kalau kita tidak punya tujuan, kita bisa kelihatan sibuk, begitu banyak kegiatan, tetapi kita sebenarnya hanya jalan di tempat. Kalau tidak salah, Karoni sempat upload di Facebook tentang hidup yang efektif, ya. Apa itu poinnya? Apa tuh? Kalau kita tidak menemukan tujuan hidup kita, maka kita kelihatan sibuk, tetapi hanya tidak ada kemajuan, seperti itu. Ya, jadi jangan kita sibuk tapi tidak ada efek, tidak ada impactnya, tidak efektif. Makanya living effectively itu adalah kita harus hidup dengan cara yang efektif. Jadi semua yang kita lakukan itu harus kita pastikan itu dapat berdampak, ada efeknya Bapak Ibu. Sehingga hidup kita benar-benar tidak sia-sia. Kalau hidup yang tidak sia-sia itulah hidup yang puas Bapak Ibu. Kenapa? Karena semua yang kita lakukan itu kita lakukan dengan mengeluarkan semua potensi kita, mengeluarkan semua apa yang Tuhan berikan kepada kita, dan akhirnya itu dapat berdampak di mana kita dapat puas Bapak Ibu. Karena waktu kita tahu tujuan hidup kita dan kita lakukan Bapak Ibu, karena waktu Tuhan berikan kita kepercayaan ada di domain kita masing-masing, maka waktu kita menjalankan tujuan hidup kita di sana dengan maksimal, ya, dengan efektif, dan kita mengalami yang namanya kepuasan Bapak Ibu. Ya, jadi hidup puas itu waktu kita hidup sesuai dengan tujuan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, ya. Jadi jangan kita terpengaruh dengan orang lain, ya. Kita tidak berhasil jika orang lain mengatakan bahwa kita berhasil. Belum tentu. Kita tidak berhasil jika kita telah melakukan apa yang orang lain harapkan, ya. Akhirnya kita bukan menjadi diri kita sendiri, ya. Kita tidak berhasil jika kita menerima pujian dan pengakuan dari teman-teman atau masyarakat. Bapak Ibu. Jadi kita benar-benar berhasil hanya jika kita telah melakukan apa yang menjadi tujuan hidup kita. Nah, tujuan hidup kita, sekali lagi saya ulang yang tadi, tujuan hidup kita itu bukanlah melakukan hal yang baik, tapi tujuan hidup kita itu adalah melakukan hal yang benar, Bapak Ibu. Ya.
musuh yang baik itu adalah yang terbaik, Bapak Ibu. Musuh yang baik itu adalah yang terbaik, ya. Demikian juga musuh yang benar itu adalah yang baik, Bapak Ibu. Maka kita mesti pastikan, apapun yang kita lakukan, pastikan bahwa itu ada dalam kebenaran, Bapak Ibu. Karena waktu kita lakukan dalam kebenaran, maka sudah pasti itu adalah baik. Adalah berbahaya untuk kita melakukan yang baik dengan kita mengorbankan yang benar. Nah, untuk itu Bapak Ibu, saya secara pribadi, hidup saya sebagai tentunya sebagai suami, sebagai seorang ayah, sebagai seorang pemimpin jemaat, maka saya mau pastikan bahwa saya melakukan yang benar sesuai dengan tujuan Tuhan dalam hidup saya, sehingga saya puas dengan apa yang saya lakukan, Bapak Ibu. Saya tidak memerlukan pengakuan dari orang lain, ya. Saya tidak perlu pujian dari orang lain, walaupun itu kebutuhan manusia, ya. Tetapi saya puas, kenapa? Saya dapat melakukan sesuai dengan tujuan hidup yang Tuhan taruh di dalam hidup saya. Misalnya sebagai misalnya pemimpin jemaat, saya melakukan itu untuk benar-benar saya melepaskan potensi, karunia, bakat yang ada pada saya. Dan pada waktu kita melakukan itu, maka kita puas, Bapak Ibu. Orang yang mungkin kita lakukan itu, mereka menerima itu, mereka mungkin tidak memberikan terima kasih atau apapun, tapi di hadapan Tuhan kita sudah melakukan apa yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita. Penugasan yang Tuhan sudah berikan kepada kita lewat tujuan Tuhan ciptakan kita, dan kita bisa melakukan itu sebagai duta-duta kerajaan. Jadi kalau kita hidup dengan tujuan, maka itulah yang membedakan antara kita menjadi sibuk dan menjadi efektif. Dan Tuhan menghendaki supaya semua kita yang ada jemaat Tuhan, biarlah kita menjadi efektif. Siapapun kita, ya, papa, mama, anak-anak, siapapun, opa, oma, biarlah kita menjadi efektif, sehingga mungkin kita bisa berkata kepada Tuhan seperti Tuhan berkata bahwa sudah selesai. Seperti Paulus katakan bahwa aku telah mengakhiri pertandingan iman, Bapak Ibu. Sehingga kita puas. Kenapa? Waktu itu kita sudah berikan semua yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Biarlah kita semua sebagai duta-duta kerajaan alamilah kepuasan, yaitu karena kita menemukan tujuan hidup kita. Kita lakukan sesuai yang tujuan Tuhan ciptakan kita, dan biarlah semuanya Tuhan yang dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita, dan mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat malam hari ini. Kami belajar dari Yesus Kristus sendiri, dan kami belajar dari Rasul Paulus, karena mereka hidup memiliki tujuan hidup yang jelas. Karena Yesus datang, dia diutus untuk memberitakan kerajaan Allah. Demikian pun Paulus, dia hidup, dia ditangkap oleh Tuhan untuk menjadi rasulnya Tuhan. Dan apa yang menjadi tujuan hidupnya itu adalah dia bekerja dan memberi buah, sehingga di akhir-akhir hidupnya dia menyatakan kepuasannya bahwa dia sudah melakukan semua penugasan itu dan dia berhasil. Dan biarlah Tuhan Engkau memberkati setiap jemaat Tuhan, sehingga mereka pun menjadi jemaat-jemaat yang berhasil dalam hidup mereka. Jemaat-jemaat yang dimana menghidupi kehidupan mereka secara efektif, dan mereka bisa mengalami kepuasan karena mereka sudah bisa melepaskan semua yang Tuhan sudah berikan dalam diri mereka, potensi, karunia, bakat, serta Tuhan talenta yang Tuhan sudah berikan. Mereka bisa lepaskan itu untuk anak-anak mereka, untuk orang tua mereka, untuk siapapun Tuhan. Sehingga waktu mereka sudah lakukan itu, mereka mengalami kepuasan yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Terpuji bagi nama-Mu Tuhan,
Kami mensyukuri buat malam ini diberkati buat seluruh jemaat Tuhan yang ada. Kami berdoa malam hari ini ada di antara beberapa jemaat yang sedang sakit Tuhan, yang kami doakan sejak hari-hari kemarin Tuhan, biarlah Tuhan Engkau juga memberkati mereka Tuhan. Kami terus berdoa supaya mereka mengalami kesembuhan. Kami akan meyakin bahwa di mana ada kerajaan Allah, di situ ada kelepasan. Di mana ada kerajaan Allah, di situ ada pemulihan. Di mana ada kerajaan Allah, di situ ada kesembuhan. Dan ini berlaku buat teman-teman, ada adik-adik, orang tua juga yang sedang sakit malam hari ini. Engkau memberkati Tuhan untuk tim media yang sudah juga mempersiapkan semuanya. Engkau menilik mereka semua Tuhan, dan untuk beberapa kekasih juga yang sudah bisa menyampaikan pujian kepada Tuhan. Engkau menilik setiap kami Bapa. Kami akhiri untuk Empower Night malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami berdoa haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, kita akan ikuti pujian yang akan disampaikan oleh trio tadi mengakhiri Empower Night malam hari ini.